Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahat thoriqa litolibin wa sahhala manhaja sa'adatil muttaqin wa basyara basairal musaddiqina bisairil ahkami wasirah fiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan perihal Maulid Nabi Muhammad SAW dan sejarahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu merupakan salah satu utusan Allah yang diutus atau yang dilahirkan bertepatan pada bulan Rabiul Awal, hari Senin, tanggal 12. Pada hari itu Nabi Muhammad dilahirkan sebagai sosok, sebagai rasul yang bisa menjadi revolusioner terhadap perubahan-perubahan keadaan atau perubahan-perubahan biasa, perubahan-perubahan dari keadaan yang hina menuju keadaan yang mulia. Sehingga berhubung Nabi Muhammad ini menjadi salah satu rasul yang membawa Islam atau sekaligus sebagai penuntun kita pada ajaran yang mulia, patut untuk kita ingat kembali dan patut kita rayakan bersama hari kelahirannya. Namun yang tidak banyak diketahui adalah perihal kapan sebenarnya perayaan Maulid Nabi Muhammad itu dilaksanakan. Maulid Nabi Muhammad sebagaimana yang kita ketahui saat ini itu sebenarnya kapan dilaksanakan dan siapa orang pertama yang merayakannya. Pada kesempatan malam ini saya akan mengutip salah satu pendapat ulama sejarah. Beliau merupakan salah satu Grand Syekh Al-Azhar pada masanya, yaitu Syekh Hasan As-Sandubi. Dalam kitabnya Tarikhul Ihtifal bi Maulidin Nabawi Asyarif, di situ dijelaskan bahwa sebelum membahas tentang periode-periode atau sebelum membahas perihal kapan dimulainya Nabi Muhammad, perlu kita ketahui beberapa poin-poin yang perlu kita bahas. Di antaranya adalah poin ketika Islam itu datang dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Poin kedua adalah ketika Nabi Muhammad wafat, itu Islam kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjut oleh dinasti-dinasti dalam Islam yang kita kenal sebagai dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Fatimiyah. Kemudian dilanjut sampai saat ini. Dalam kesempatan hari ini, mari kita bahas pembahasan perihal dimulainya Maulid Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad diutus. Menurut Syekh Hasan As-Sandubi, dalam kitabnya dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah, para sahabat dan umat Islam tidak ada yang berpikir perihal bagaimana cara merealisasikan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa pada masa itu tidak terrealisasi ungkapan syukur untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad? Karena para sahabat saat itu sibuk untuk menyebarkan ajaran Islam, sibuk untuk menyebarkan tauhid kepada Allah, sibuk untuk menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan memumumkan Islam di berbagai pelosok dunia. Sehingga berhubung para sahabat saat itu sibuk untuk menyebarkan ajaran Islam, tidak ada satu sahabat pun yang berpikir bagaimana caranya untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian Islam dilanjut dan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin yang kita kenal sebagai pimpinan Islam yang dipimpin pertama oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, dan terakhir dipimpin oleh Sayyidina Ali. Pada masa itu para sahabat justru memiliki tekanan dan suatu kegiatan yang justru lebih luar biasa daripada masa Rasulullah. Pada masa itu mereka justru dihadapkan dengan banyaknya orang munafik, banyaknya orang yang murtad. Awalnya Islam, kemudian ketika Nabi Muhammad wafat, ternyata justru mereka membangkang. Bahkan banyak sekali umat Islam yang mengaku sebagai nabi pengganti dari Nabi Muhammad. Sehingga dari banyaknya gerakan-gerakan seperti ini menjadi salah satu agenda yang perlu mereka fokuskan, yang perlu Khulafaur Rasyidin dan para sahabat fokuskan untuk mengembalikan kembali
cara berpikir dan cara keyakinan mereka terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Sehingga ini menjadi perhatian khusus, menjadi sebuah tugas secara khusus yang perlu mereka lakukan. Dalam keadaan yang bersamaan, tidak ada salah satu sahabat pun, tidak ada Khulafaur Rasyidin sejak Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali yang berpikir perihal bagaimana cara merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Hasan As-Santubi dalam kitabnya Walam yufakiru fi ihya'i hadhihi dzikra al-karimah. Gerakan orang-orang yang mengaku nabi, gerakan orang-orang munafik, gerakan orang-orang murtad itu menjadi penyebab para sahabat memiliki tugas secara khusus. Sehingga pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang berpikir bagaimana cara merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika pergerakan atau peradaban Islam semakin melaju dan ditandai dengan munculnya dinasti Bani Umayyah. Perlu kita ketahui dinasti Bani Umayyah itu merupakan salah satu dinasti Islam pertama yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin itu wafat. Dinasti Umayyah itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Tepat pada tahun 41 Hijriah sampai 133 Hijriah. Dinasti Bani Umayyah ini memimpin Islam sekitar 90 tahun. Pada masa itu, Islam semakin berkembang pesat, semakin luas, bahkan lebih meluas sampai pada Afrika, Andalusia, dan lain sebagainya. Namun, berhubung gerakan politik, banyaknya politik yang semakin memanas, perebutan kekuasaan dan lain sebagainya yang terus berkembang dan berkelanjutan, itu juga menjadi salah satu penyebab dinasti Bani Umayyah dan orang-orang yang hidup saat itu serta umat Islam lainnya tidak berpikir bagaimana cara merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada masa dinasti Bani Umayyah, meskipun Islam memiliki perkembangan yang pesat, itu tidak ada satupun yang merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Hasan As-Santubi dalam kitabnya walam yufakiru fi annalir rasulil karimi yaumun miladun. Dalam saat yang bersamaan justru meskipun Islam memiliki perkembangan yang sangat pesat, tidak ada satu orang pun yang berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki hari kelahiran yang patut untuk mereka rayakan bersama. Sehingga meskipun pada masa dinasti Bani Umayyah ini belum kita temukan realisasi sebuah perayaan yang merayakan secara khusus terhadap Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika dinasti Bani Umayyah ini hilang runtuh, kemudian diganti oleh dinasti Bani Abbasiyah, yang mana dinasti Bani Abbasiyah ini merupakan salah satu dinasti Islam yang memimpin Islam pada waktu yang sangat panjang. Hal itu dimulai sejak tahun 133 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Sekitar ratusan tahun. Jadi Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah itu merupakan salah satu pemimpin Islam yang memimpin Islam pada masa yang sangat panjang. Lalu berhubung masa pemimpinannya itu sangat panjang, akhirnya perkembangan Islam itu semakin pesat, semakin meluas. Bahkan tidak hanya di wilayah-wilayah Arab di Asia, tapi justru melebar terhadap seantero dunia. Itu banyak orang Islam yang kemudian banyak orang-orang yang awalnya musyrik, yang awalnya kafir itu memeluk Islam pada masa dipimpinnya oleh dinasti Bani Abbasiyah. Hanya saja meskipun perkembangan Islam sangat pesat pada masa itu, perayaan Maulid Nabi Muhammad justru belum terrealisasi saat itu. Kenapa belum terrealisasi? Ya karena itu tadi sebagaimana yang dijelaskan, orang-orang yang hidup saat itu, umat Islam yang ada saat itu tidak pernah berpikir perihal bagaimana cara merayakan Nabi Muhammad. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Hasan As-Santubi, lam tajuruh ittikhadu maulidin Nabi dan Islamian. Jadi meskipun perkembangan Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu sangat pesat dan sangat luas, bahkan sampai pada Afrika dan lain sebagainya, itu justru tidak menjadi penyebab
menjadikan kelahiran Nabi Muhammad, hari lahirnya Nabi Muhammad sebagai sebagai perayaan Islami secara khusus. Bahkan saat itu tidak ditemukan dan tidak terrealisasi yang namanya perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun dinasti Bani Abbasiyah ini memiliki perkembangan Islam yang sangat pesat, tidak menjadikan Bani Abbasiyah itu sebagai pimpinan Islam yang selamanya. Sebab tepat pada abad ke-6, pada tahun 600, itu ternyata dinasti Bani Abbasiyah itu memiliki kemunduran. Ketika dipimpin oleh Ar-Radibillah, di situ ternyata militer, politik, sistem kenegaraan dan lain sebagainya itu ternyata memiliki kemerosotan yang sangat pesat. Lah, keadaan seperti ini ternyata dijadikan sebagai momentum oleh salah satu kelompok untuk menguasai dinasti Bani Abbasiyah, yaitu yang kita kenal sebagai Bani Buwaihi. Bani Buwaihi ini merupakan salah satu kelompok kecil yang kemudian menyelinap dan masuk pada setiap elemen-elemen yang ada pada dinasti Bani Abbasiyah. Sehingga tanpa mereka sadari, tanpa orang-orang Bani Abbasiyah sadari, ternyata ada seorang penyusup yang berusaha untuk menguasai dinasti Bani Abbasiyah. Tepat pada abad ke-656, masih abad ke-6, itu ternyata Bani Buwaihi itu berhasil menguasai dinasti Bani Abbasiyah. Sehingga dinasti Abbasiyah yang awalnya dipimpin oleh pimpinan-pimpinan Islam dengan afiliasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bergeser menjadi dinasti Islam yang lebih berafiliasi terhadap Syiah. Pada masa dipimpin oleh Bani Buwaihi, Islam itu juga berkembang, hanya saja cara berpikir mereka lebih dekat pada Syiah. Sehingga mereka merayakan semua perayaan-perayaan yang menurut mereka hal itu patut untuk dirayakan bersama. Misalnya, dinasti Buwaihi ini merayakan perayaan untuk memperingati kerajaan Persia. Tidak hanya itu, mereka juga merayakan perayaan bertepatan pada malam pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Asyura. Selain itu mereka juga merayakan perayaan kelahiran Sayyidina Ali, kelahiran Sayyidina Hasan, kelahiran Sayyidina Husain, dan kelahiran Sayyidah Fatimah. Namun yang sangat disayangkan adalah meskipun mereka merayakan perayaan-perayaan yang sangat banyak yang telah saya sebutkan tadi, perayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang justru lebih penting ternyata mereka lupakan. Mereka hanya merayakan perayaan Sayyidina Hasan, mereka hanya merayakan perayaan Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, namun melupakan terhadap perayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menjadi salah satu kekurangan bagi dinasti Buwaihi yang melupakan sosok revolusioner yang membawa Islam pada kejayaan, yang mengangkat derajat manusia dari yang hina menuju akhlak yang tinggi, menuju martabat yang tinggi. Selanjutnya ketika dinasti Bani Buwaihi ini runtuh, kemudian diganti oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini juga merupakan salah satu dinasti yang lebih dekat pemikirannya terhadap kelompok Syiah. Sehingga mereka tetap melanjutkan perayaan-perayaan yang dirayakan sebelumnya, dirayakan oleh mereka. Namun mereka menambah salah satu maulid yang sampai saat ini masih kita lakukan bersama, yaitu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, meski dinasti Bani Fatimiyah ini merayakan Maulid Nabi Muhammad, mereka justru tidak menghilangkan perayaan-perayaan sebelumnya seperti perayaan khusus untuk kerajaan Persia, seperti perayaan khusus untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidah Fatimah. Sehingga semua perayaan sebelumnya itu tidak ada satu perayaan pun yang mereka hilangkan dan menambah satu perayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita ketahui bersama dan sebagaimana yang kita lakukan saat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam, itu ternyata yang melakukan pertama adalah dinasti Fatimiyah. Siapa dinasti Fatimiyah? Dinasti Fatimiyah itu merupakan
salah satu keturunan dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Hasan Ats-Sandubi, laqad dallani al-bahsu ala annal fatimiyina hum awwalu man ibtada'a fikratal ihtifal bidzikril maulidin nabawi asyarif. Penjelasan di depan menurut Sayyid Hasan Ats-Sandubi merupakan menyimpulkan bahwa dinasti Fatimiyah itu merupakan kelompok orang-orang yang merealisasikan pertama kali perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tahu bahwa Maulid Nabi Muhammad yang kita rayakan saat ini merupakan hasil atau merupakan upaya dari dinasti Fatimiyah. Hanya saja yang perlu kita ingat kembali adalah dinasti Fatimiyah itu merupakan dinasti Islam yang lebih dekat pemikirannya terhadap kelompok-kelompok Syiah. Ketika dinasti Fatimiyah itu runtuh, kemudian hilanglah dinasti-dinasti yang kita kenal dalam Islam, mulai dari dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Fatimiyah, akhirnya menjadi sebuah kerajaan-kerajaan. Di antara kerajaan selanjutnya itu adalah Islam dipimpin oleh Sultan Nuruddin. Sultan Nuruddin itu merupakan salah satu sultan yang memimpin Islam, namun yang perlu kita banggakan adalah Sultan Nuruddin itu merupakan pimpinan Islam yang cara berpikirnya, yang keyakinannya itu merupakan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika ia memimpin, semua kegiatan-kegiatan, semua perayaan-perayaan yang di situ dikenal dengan perayaan-perayaan yang justru mencederai terhadap Islam, akhirnya dihilangkan. Semuanya dihilangkan. Semua yang berpengaruh terhadap mencidrakan citra Islam itu sendiri semua dihilangkan, dan hanya menetapkan satu maulid, satu perayaan, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai saat ini Syekh Hasan, Sultan Nuruddin itu merupakan salah satu raja yang hanya merayakan satu maulid, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Berhubung perayaan maulid waktu itu dirayakan dengan sangat meriah, dengan sangat luar biasa, karena hal ini merupakan salah satu momentum untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan negara-negara lain seperti Mesir, seperti Afrika, seperti Andalusia, Irak dan lain sebagainya itu justru meniru untuk menghormati baginda Nabi Muhammad dengan merayakan maulid. Dari perkembangan itu akhirnya menjadikan Maulid Nabi Muhammad sebagai salah satu perayaan yang kita kenal sampai saat ini. Bahkan di Indonesia bisa kita ketahui tidak hanya instansi, tidak hanya pemerintah, bahkan justru setiap warga di Indonesia itu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian kiranya cukup yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.